Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Ika Putri, nomor induk mahasiswa 19.600.046. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jarak dua garis yang sejajar. Namun terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai dua garis yang sejajar. Nah, eh, misalkan terdapat dua garis lurus yaitu G1 dan G2 yang masing-masing memiliki persamaan seperti ini. Nah, dikatakan bahwa G1 sejajar dengan G2 jika dan hanya jika perbandingan vektor arah dari G1 dan G2 itu sama. Atau dapat dituliskan bahwa A1 per A2 sama dengan B1 per B2 dan sama dengan C1 per C2. Nah, lalu bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis sejajar? Nah, caranya yaitu yang pertama, kita memilih satu titik pada garis G1, yaitu titik X1, Y1, Z1. Selanjutnya, kita menentukan persamaan bidang yang ini, di mana bidang ini melalui titik X1, Y1, dan Z1, serta tegak lurus terhadap G1 dan G2. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan bidangnya? Nah, karena kita sudah mengetahui satu titik pada bidang, yaitu X1, Y1, Z1, selanjutnya kita perlu menentukan vektor normal dari bidang ini. Dengan cara kita dapat menggunakan vektor arah dari G1, yang ini vektor arahnya, sebagai vektor normal dari bidang. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui vektor normal dan satu titik pada bidang, kita dapat menentukan persamaan bidang yang ini. Misalnya di sini bidang ini adalah bidang V. Persamaannya yaitu seperti ini. Nah, di mana A, B, C ini merupakan vektor normal pada bidang. Lalu A, B, C ini kita ganti dengan A1, B1, C1. Di mana A1, B1, C1 ini merupakan vektor arah dari G1. Nah, kemudian setelah kita mengetahui persamaan bidang ini, kita akan menentukan titik tembus pada garis G2 dengan bidang. Dengan cara kita substitusikan nilai X di sini dan nilai Y serta nilai Z di persamaan bidang ini dengan nilai X, Y, Z di persamaan G2. Jadi misal kita ganti X-nya yang ini dengan X yang di sini, di mana X yang di sini yaitu sama dengan X2 ditambah lambda dikali A2. Jadi X-nya di sini yaitu X2 ditambah lambda kali A2. Begitupun dengan Y dan Z-nya. Nah, setelah kita mensubstitusi, maka akan kita peroleh satu titik yang merupakan titik tembus bidang V dan G2. Misal titik tersebut kita sebut sebagai X3, Y3, dan Z3. Nah, setelah mengetahui titik ini, titik tembus G2 pada bidang, kita dapat menentukan jarak antara G1 dan G2 dengan cara kita tinggal menentukan jarak titik X1, Y1, Z1 ke titik X3, Y3, Z3 dengan menggunakan rumus D sama dengan akar dari X3 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y3 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah Z3 dikurang Z1 pangkat 2. Nah, di mana kita ketahui bahwa rumus ini merupakan rumus untuk mencari jarak antara dua titik.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Tentukan jarak garis lurus G1 dengan persamaan X kurang 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z kurang 2 per 1. Dan G2 dengan persamaan X per 2 sama dengan Y kurang 4 per 3 sama dengan Z kurang 8 per 1. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita melihat apakah G1 itu sejajar dengan G2. Nah, di sini di soal ini karena perbandingan vektor arah dari garis G1 dan G2 itu sama, maka G1 dan G2 itu sejajar. Atau dapat dituliskan seperti ini, bahwa karena 2 per 2 itu sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 per 1. Nah, selanjutnya kita pilih titik X1, Y1, Z1 pada G1, di mana titiknya yaitu 2,0,2. Nah, setelah itu kita menentukan persamaan bidang V yang melalui titik P dan tegak lurus dengan G1 dan G2, di mana persamaan bidang V-nya itu tadi seperti ini. Sehingga diperoleh bahwa V itu sama dengan 2 dikali dalam kurung X kurang 2 ditambah 3 dikali dalam kurung Y kurang 0 ditambah 1 dikali dalam kurung Z kurang 2 sama dengan 0. Jadi V-nya sama dengan 2X ditambah 3Y ditambah Z dikurang 6 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita mencari titik Q X3, Y3, Z3 yang merupakan titik tembus G2 pada bidang V. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita tuliskan G2 ke bentuk persamaan parameternya, di mana persamaan parameternya itu X sama dengan 2 lambda, Y sama dengan 4 ditambah 3 lambda, dan Z sama dengan 8 ditambah lambda. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, setelah itu kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, di mana persamaan satunya tadi itu seperti ini. 2X ditambah 3Y tambah Z dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini X, Y, dan Z-nya kita ganti dengan ini, persamaan 2. Sehingga diperoleh 2 dikali 2 lambda ditambah 3 dikali 4 tambah 3 lambda ditambah 8 tambah lambda dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga dioperasikan dan diperoleh 4 lambda ditambah 12 lambda ditambah 9 lambda ditambah 8 ditambah lambda dikurang 6 sama dengan 0. Nah, dioperasikan sehingga diperoleh 14 lambda tambah 14 sama dengan 0. Diperoleh bahwa lambda sama dengan min 1. Setelah itu, maka kita akan memperoleh titik Q X3, Y3, Z3, di mana X-nya itu sama dengan 2 dikali min 1. Kan lambdanya tadi adalah min 1, jadi sini X sama dengan 2 kali min 1. Jadi X-nya sama dengan min 2. Y-nya sama dengan 4 ditambah 3 dikali min 1, sama dengan 1. Dan Z-nya sama dengan 8 ditambah min 1, sama dengan 7. Nah, dari sini, sehingga kita peroleh Q-nya itu adalah min 2,1,7. Nah, setelah mengetahui titik Q, maka kita akan menentukan jarak garis lurus G1 dan G2, di mana jarak garis lurus G1 dan G2 ini merupakan jarak antara titik P 2,0,2 dengan titik Q min 2,1,7. Nah, kita mencari jaraknya itu dengan menggunakan rumus yang tadi. Menggunakan rumus mencari jarak antara dua titik. Nah, kita substitusi nilai X3-nya
dan nilai X1-nya. Jadi D sama dengan akar dari min 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan D-nya atau panjang PQ-nya sama dengan akar 42. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak antara garis G1 ke garis G2 itu sama dengan akar 42 satuan panjang. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.